Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Budi dan kita kali ini akan mengomentari video Tampar Ragi yang berjudul penjelasan kontroversi ayat-ayat setan dalam Al-Quran. Jadi guys ya, gini, sebelum mulai videonya ya, saya mau terangkan dulu di awal ya, biar anda sedikit paham. Jadi gini, tentang ayat setan itu sudah dari dulu dibahas guys ya, dari dulu dibahas gitu kan. Ini adalah cara para misionaris untuk menyerang Islam. Ingat ya, ini salah satu cara para misionaris untuk menyerang Islam. Jadi mereka tuh menuduh ini dan itu gitu kan. Nah, menuduh bahwa Nabi Muhammad itu bisa bisa ditipu setan gitu. Bisa setan tuh menyisipkan kata-katanya yang dikecoh sebagai wahyu Muhammad gitu kan. Nah, itu padahal guys ya, itu bohong besar ya. Kenapa saya katakan bohong besar? Karena kita patokannya itu adalah Al-Quran. Ini ada patokan nomor satu dalam Islam itu adalah Quran. Jadi apa yang Nabi sampaikan itu Quran. Ya, firman Allah itu berupa Quran. Nah, semua hadis ya atau riwayat. Ya, kalau ngomong tentang ini ayat setannya adalah riwayat yang dari para penafsir awal. Jadi ada penafsir awal, ada penafsir kemudian. Nah, para penafsir awal ini ya, yang tentang ayat setan ini ya, ketika mereka menyampaikan riwayat itu diuji oleh para mufasir atau penafsir kemudian, ya kan? Setelahnya diuji. Nah, yang pertama faktanya jelas ini bertentangan dengan Quran sehingga tertolak. Dan para penafsir awal itu ya yang menyampaikan riwayat ini tidak membuktikan keautentikannya, dalam artian mereka hanya mendengar riwayat. Jadi mereka tuh hanya merekam riwayat dan yang riwayat yang tersebar saat itu gitu, paham ya, berita yang sebar pada itu, dan mereka tuh menuliskannya di kitab tafsir mereka ya itu At-Tabari dan penafsir awal lainnya. Jadi riwayat itu ada, tapi ya kan belum jelas itu apakah benar Nabi Muhammad pernah mengucapkan itu, ya kan? Karena simpang siur guys. Jadi riwayat itu ada, tapi yang masih belum jelas itu adalah apakah benar Nabi Muhammad mengatakan itu, ya kan? Atau ada tiga versi ya. Yang versi kedua adalah setan membisikkan keraguan-keraguan kepada hati kaum Quraisy ya, yang ikut sama Nabi. Ini Nabi itu menyampaikan sebenarnya ayat Quran ya kan, yang disampaikan nanti, yang ada bisa baca langsung di Quran ya, ayat berapa itu, surat An-Najm 53 ayat 19 itu kan. Nah, itu yang Nabi bacakan. Cuman kaum Quraisy di belakang itu mendengarnya karena bisikan setan ya, mereka mendengarkan sebagai hal yang lain gitu kan. Bahwa Nabi itu memuji berhala-berhala mereka, itu tidak benar gitu kan. Nah, jadi guys, itu kedua. Yang ketiga yang ketiga itu adalah setan tadi membisikkan kepada ini. Yang ketiga guys ya. Jadi waktu itu kaum Quraisy ini malu gitu. Malu karena Nabi Muhammad itu tidak menghormati lah. Tidak menjunjung mereka tuh salah gitu, salah dalam mereka tuh salah dalam menginterpretasikan apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Mereka kira karena bisikan setan tadi ya, mereka kira itu adalah ucapan Nabi. Karena tidak, yang mereka dengar adalah bisikan setan. Bahwa Nabi ngomong A, tapi ternyata Nabi ngomong B gitu kan. Nah, akhirnya karena mereka malu, lalu mereka mengarang kisah itu. Mereka angkat permukaan, mereka karang kalau seakan-akan Nabi lah ngomong seperti itu. Gitu loh guys. Nah, jadi makanya waktu kemarin ke Salman Rushdie ini buat novel itu Islam marah guys, karena mereka tahu ini nggak benar ya. Dan ini para misionaris menggunakan ini sebagai senjata gitu kan. Jadi guys ya, Islam itu jelas semuanya pakai metode ya. Nomor satu itu Quran ya, Quran. Apa yang Nabi sampaikan ya, firman Allah itu berupa Quran. Nah, kalau ada hadis ya, walaupun ada riwayatnya, tapi riwayat itu harus dites dulu ya. Yang tempat ujinya apa? Quran. Karena itu bertentangan dengan beberapa ayat Quran itu. Nah, jadi riwayat itu bisa ditengarai sebagai palsu gitu kan.
meskipun itu disampaikan ada oleh para mufasir atau penafsir awal gitu guys. Tapi kan itu perlu dicek kebenarannya, dan itu dicek oleh para mufasir kemudian, dan ditemukan itu ya seperti itu tadi yang saya sampaikan guys, gitu kan. Jadi dan para pakar itu yang mengkaji itu mengatakan itu tolak gitu, ya kan. Jadi kalau Anda lihat Quran sekarang, itulah yang Quran yang disampaikan oleh Muhammad. Jadi guys ya, semua yang ini kan jadi seakan-akan itu Nabi itu mengucapkan itu lalu diganti. Enggak, Nabi Muhammad tidak pernah mengganti guys. Jadi apa yang Nabi ucapkan ya di Quran seperti sekarang ini gitu. Dan itu yang dia perlu para sahabat gitu kan. Itu yang dikatakan Aisyah itu hanyalah desas-desus ya, riwayat yang terjadi tapi masih simpang siur. Jadi tidak dapat para mufasir awal sendiri pun seperti At-Tabari tidak dapat mengkonfirmasi, tidak ada menegaskan atau mengkonfirmasi bahwa ini benar Nabi Muhammad mengucapkan seperti itu gitu. Hanya berdasarkan dari riwayat yang tersedia di masyarakat. Karena waktu itu tentu ya seperti saya katakan tadi ya usaha-usaha lah untuk, karena waktu itu memang permusuhan orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad kan sangat besar sekali, sehingga mereka akan banyak melakukan mengarang gitu guys, mengarang hal-hal yang ya kalau mereka tidak senang ternyata Nabi Muhammad itu tidak mengagungkan atau tidak membenarkan dari berhala mereka, dan itu terbukti. Anda baca Quran surat An-Najm ya, surat ke-53 An-Najm ayat ke-19 sampai 23 itu tidak ada sama sekali Muhammad itu memuji atau uzza. Jadi dia tuh memang betul-betul hujahnya itu adalah betul-betul ini adalah berhala. Kenapa kalian menjadikan mereka Tuhan? Padahal mereka adalah berhala gitu kan. Halo semua. Pada tanggal 12 Agustus 2022 lalu, terjadi penyerangan terhadap pengarang buku The Satanic Verse yang bernama Salman Rushdie. Buku ini pertama kali terbit pada bulan September tahun 1988 dan sangat kontroversial. Buku ini dilarang beredar di berbagai negara Islam dan menimbulkan kemarahan yang luar biasa dari umat Muslim. Bahkan, pada tahun 1989, pemimpin Iran yang bernama Ruhollah Khomeini mengeluarkan fatwa mati untuk Salman Rushdie. Yang menjadi korban bukan hanya Salman Rushdie, tetapi juga para penerbit dan penerjemahnya. Nah, apa sih yang membuat buku ini begitu kontroversi? Buku ini adalah buku fiksi, buku cerita dongeng, tetapi isinya terinspirasi dari kehidupan Nabi Islam yang bernama Muhammad. Nama-nama yang digunakan. Contoh ya, ini cerita dongeng. Ini cerita dongeng, jadi inspirasi dari kehidupan Nabi Muhammad. Yang karena ini dongeng, yaitu rumor-rumor pun diambil, paham ya? Ini namanya dongeng guys ya, buku dongeng gitu loh. Jadi jadi gini ya, kita nggak bisa pesan mereka pada buku dongeng ya, lagi novel. Jadi ini bukan, jadi kalau ada mau yang benar itulah sejarah biografi yang benar gitu, tentang Nabi Muhammad, sumber-sumber terpercaya yang kredibel gitu kan, yang sudah diuji, bukan asal terima riwayat langsung Anda seperti ini kan, riwayat dari muhasir awal langsung comot gitu kan, tanpa diadakan kritik teks gitu. Jadi para pakar sudah melakukan kritik teks baik internal maupun eksternal, tetap tidak ini riwayat ini diragukan guys, sangat diragukan sekali karena sudah dilakukan kritik tekstual secara internal dan eksternal gitu. Juga bukan nama-nama yang persis sama dengan tokoh yang ada di dalam Islam. Dia menggunakan nama Mahoun, Gibril, Aisyah, kota jahiliyah, dan lain sebagainya. Ini seperti kisah Zulkarnain terinspirasi dari tokoh sejarah Alexander Agung, kisah perjalanan biksu Tong Sem Chong San Gokong dan Chu Pat Kai ke barat terinspirasi dari tokoh sejarah Xuanzang, dan kisah Santa Claus terinspirasi dari tokoh sejarah Santa Nicholas. Namun, karakter Mahoun, Aisyah dan lain-lain yang ada di dalam buku The Satanic Verse digambarkan buruk. Sehingga, umat Muslim tahu bahwa itu sebenarnya adalah kisah Nabi mereka, dan mereka tersinggung. Judul buku The Satanic Verse sendiri sebenarnya berasal dari kontroversi ayat-ayat setan yang memang ada di dalam Al-Quran dan menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam selama berabad-abad. Buku The Satanic Verse-nya Salman Rushdie mengorek dan mengangkat kembali kontroversi dan perdebatan tentang ayat-ayat setan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi, jika kita berkata kontroversi ayat-ayat setan, kita perlu jelas dulu ayat-ayat setan mana yang sedang dibicarakan. Apakah ayat-ayat setan bukunya Salman Rushdie, atau ayat-ayat setan yang ada di dalam Al-Quran? Nah, tadi kita sudah membahas tentang bukunya Salman Rushdie yang berjudul
Jadi ya setan tuh nggak ada di Quran guys, nggak ada ya sama sekali ya, nggak ada ya. Cuman apa namanya mereka menuduh ya orang-orang ini seperti tempat lagi ya yang ikut-ikutan nih, dia nggak mengkaji secara utuh guys. Jadi dia dengar apa sepihak gitu kan, jadi dari para misionaris sebenarnya. Jadi ayat setan itu apa ayat yang di apa ya dia dihayakan ada sebelumnya gitu. Lalu ayat itu ayat itu diganti dengan ayat yang kita kenal sekarang di An-Najm apa surat ke-53 An-Najm ya pas ayat 19 sampai 23 sama ayat 19-nya. Nah itu udah diganti kata mereka guys. Jadi ayat setan itu apa dibuang gitu. Jadi sebelumnya bukan itu ayatnya gitu kan, tapi ayat setan yang akan kita saksikan nanti. Jadi memang melakukan fitnah luar biasa gitu guys, ya kan? Jadi apa seakan-akan Nabi itu nak maksum gitu. Ini fitnah luar biasa gitu kan. Padahal kita tahu Nabi kita maksum, Muhammad itu maksum, terjaga dari ini. Bahkan berapa kali ketika Nabi itu hendak belum melakukan kesalahan itu Allah menegurnya gitu, menegur gitu. Dalam artian mengkoreksi gitu guys. Jadi mengkoreksi itu bukan berarti salah, tapi ketika hendak akan melakukan kesalahan ya, hendak gitu. Jadi maksum ini bukan berarti apa ya sempurna dalam artian tuh ibaratnya dia tuh seperti Allah, enggak. Tetap Nabi Muhammad tuh ada kecenderungan untuk melakukan salah ya karena manusia ya maksum salah Nabi. Tapi sebelum melakukan kesalahan langsung Allah koreksi, paham ya? Jadi Nabi itu dikontrol dalam pengawasan atau kontrol Allah dan Nabi makin Jibril gitu. Jadi Nabi Muhammad itu terjaga apa maksum dari kesalahan gitu. Ya kan? Contoh kayak Nabi Muhammad itu ragu-ragu. Nah, itu jadi ragu-ragu itu kan bisa membuat beliau jatuh dalam kesalahan. Contoh kayak misalnya kayak ragu-ragunya beliau ketika beliau itu ketemu malaikat Jibril di Gua Hira itu kan beliau kan ragu-ragu itu. Nah, itu kan berpotensi melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia nggak apa namanya dia apa mengira itu bukan malaikat Jibril gitu. Takutnya dia mengira itu setan gitu kan karena itulah itu kan potensi melakukan kesalahan gitu kan sehingga dia apa harus menerima wahyu jadi tidak gitu kan maka Allah mengoreksi Allah memberikan teguran pada Nabi guys. Jadi sebelum beliau melakukan kesalahan itu Allah memberikan teguran sama seperti ini kan. Jadi kalau Nabi mengucapkan itu ya, kalau riwayat itu kalau mereka anggap benar ya, berarti Nabi itu mengucapkan sesuatu yang memang dari sisi setan menunjukkan oleh Nabi, tapi itu tak mungkin ya. Karena Nabi itu dalam pengawasan Allah guys ya. Jadi Nabi itu langsung dibimbing oleh Jibril gitu. Jadi guys ya, makanya yang setan itu kan hanya bisa menggoda ya. Setan hanya bisa menggoda siapa? Menggoda umatnya. Yaitu apa kaum kafir Quraisy gitu kan yang sudah digoda. Makanya ya Nabi ngomong A, kafir Quraisy tuh mengira seakan-akan Nabi itu ngomong B. Nabi sih kasih tadi gitu kan. Nah, jadi ini mereka tuh merasa seperti itu, padahal Nabi tidak ngomong seperti itu gitu, ya kan? Nah, buktinya para sahabat mencatatkan Quran itu bukan seperti yang ayat setan ini guys gitu. Jadi nggak ada bukti otentik ya atau apa namanya bukti otentik atau pengakuan atau apa namanya pembenaran atau penegasan dari mufassir awal yang meriwayatkan ini bahwa ini memang benar terjadi dan memang mengucapkan seperti itu. Enggak, mereka hanya meriwayatkan apa yang mereka dengar gitu loh. Jadi rumor guys, riwayat itu ada tapi rumor bahwa terjadi seperti ini, tapi mereka exactly-nya mereka tidak menegaskan di situ gitu loh guys. Ayat setan. Sekarang kita akan membahas kontroversi ayat-ayat setan yang ada di dalam Al-Quran. Oke, kita mulai aja ya. Dukung kabar lagi. Apa ngarapkan ini dia? Apa namanya? Mengharapkan Sumatera gitu kan? Itu ada ayat tersulit menurut semua mufassir mulai era Ibnu Jarir at-Tabari tahun 300 sampai era Imam Suyuti tahun 911 sampai era saniki termasuk sampean bingung berarti podo ulama-ulama riyen terus bingung itu ya sah ulama riyen disering nopo bingung karena tafsiran apa saja tentang ayat ini itu pasti dilawan oleh mufassir berikutnya. Mufassir yang melawan juga nanti dilawan oleh mufassir berikutnya sampai kiamat. Itu ada dua ayat yang ashabu ayatin fil Quran dikatakan ulama-ulama ayat tersulit
tauhid. Jadi yang menjadi sulit itu apa? Kenapa Anda tahu jadi sulit? Itu karena riwayat ini adalah rumor, ya. Rumor yang beredar waktu itu, riwayat yang berkembang saat itu gitu loh. Ya kan? Jadi ada berapa versi, ya, apakah benar Nabi ngomong begitu, lalu diubah, apakah itu yang didengar setan itu membisikkan ke telinga kaum kafir Quraisy gitu guys. Jadi apa namanya, dan itu dikoreksi oleh ulama. Makanya Mufassir itu melawan, maksudnya itu menegaskan ini riwayat ini adalah seperti ini, gitu kan? Karena apa namanya, nggak mungkin terjadi guys, gitu loh. Karena kan metodologinya ada, ya kan? Menentukan apakah ini apa riwayat ini meragukan sekali gitu kan? Jadi guys ya, apa ya, ulama nih punya argumentasi kuat untuk mengatakan bahwa ini riwayat adalah riwayat yang apa ya, yang ada tapi sebenarnya jadi bukan seperti itu gitu, ya kan? Di mana satu frasa kalimat ini, satu kodiah, satu penggalan kalimat ini mengganggu tauhid. Tapi karena diselipkan begitu rupa oleh setan, seakan-akan itu bagian dari wahyu. Ya, bagian dari apa? Wahyu. Itu Nabi membaca Quran, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Mestinya terusannya ayat kan alakumud dzakaru walahul untha tilka idzam qismatun diza. Tapi enggak. Tahu-tahu setan itu menyuarakan satu suara, padahal ayatnya kan kamu apa tahu Lata dan Uzza, nama-nama berhalanya orang kafir. Wa manat wa Lata Uzza nopo. Tahu-tahu para sahabat dan orang-orang kafir itu terdengar cara Jawa seruing-seruing krungu pokoknya orang ayat tilkal ghoronikul ula. Nah, ingat, Gus Paham menyampaikan bahwa para sahabat itu terdengar seperti itu gitu, paham ya? Ini Nabi nggak nyampaikan seperti itu, tapi para sahabat dengar seperti itu, paham? Gus Baha ini sudah menjelaskan dengan baik sekali guys, gitu kan? Ini Nabi menyampaikan A, gitu kan? Tapi sahabat saya mendengar seperti B. Nah, kenapa? Karena bisikan setan, setanlah yang membisikkan itu ke para sahabat, bukan ke Nabi, bukan ke Nabi. Nabi nyampaikan sudah benar. Nabi sampaikan persis seperti Quran yang kita baca sekarang, tapi para sahabat mendengar seakan-akan seperti ayat setan ini, paham ya? Itulah karena para sahabat tidak maksum gitu loh guys. Jadi kalau Anda dengar baik-baik penjelasan Imam, Anda paham bahwa ini adalah sebenarnya bisikan setan kepada para sahabat, bukan kepada Rasul, bukan kepada Nabi Muhammad. Inna syafa'atahunna latur aja. Oh iku wasilah-wasilah sing luar biasa langsung ben Lata Uzza iso nyafaati. Nah, pertanyaan cerdasnya adalah lalu Nabi Maksum itu gimana kalau ternyata setan masih bisa menyelipkan sesuatu yang tidak bagian dari Al-Qur'an? Ya, menyelipkan sesuatu itu yang didengar oleh, sehingga di antara Nabi baca A, sahabat dengarnya B gitu. Jadi Nabi nyampaikan Quran yang ada sekarang, sahabat mendengarnya setan itu guys, paham ya maksudnya ya? Nah, jadi ini tidak ada pengaruh sama maksum Nabi ya, kemaksuman Nabi, karena ini adalah setan membisikkan kepada para sahabat. Nah, makanya karena waktu itu orang banyak nonton ya, lalu karena sahabat yang mendengar begitu, karena saya dengar seperti itu, lalu mereka sujud, gitu kan? Sujud dan membuat apa ya, orang nonton semua kan, oh ternyata begini rupanya, padahal mereka terkecoh oleh setan gitu. Jadi bukan Nabi yang terkecoh oleh setan, bukan, tapi para sahabat gitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Gus Baha, ini adalah bagian tersulit di dalam Al-Quran bagi para ulama. Ada riwayat tentang 2 ayat di dalam Al-Quran yang disebut insiden ayat-ayat setan, atau kisah burung-burung bangau, atau kisah Al-Garani. Kisah ini dapat ditemukan di dalam beberapa sumber Islam, seperti Sirah Nabawiyah. Jadi hasil dari semua pakar sepakat menolak bahwa riwayat ini tidak sahih, tidak dapat dibenarkan atau diragukan karena bertentangan Quran dan hasil kajian lainnya ya, kajian hasil tesis ya, tes secara internal maupun eksternal ya, dari kalangan para sahabat maupun dari orang kafir sendiri pun itu dari tes ya, ini tidak valid gitu guys, ya kan, bahwa memang Nabi mengucapkan itu tidak valid. Tapi yang tadi seperti kata Gus Baha ya, Nabi menyampaikan A ya, menyampaikan yang Quran sampaikan, yang ada di Quran sekarang, sahabat mendengarnya ayat setan gitu guys. Karena setan tuh
membisikkan sehingga membuat seakan-akan sahabat itu mendengarnya sesuatu yang lain gitu, yaitu setan ini gitu. Karena Nabi sudah menyampaikan dengan benar seperti Quran yang ada kita baca sekarang ini. Yang ditulis oleh Al-Waqidi, Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Ishaq. Selain itu, terdapat juga di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Jalalain, dan disampaikan secara tidak langsung di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Kisah ini juga terdapat pada tafsir dari Mukatil, Abdur Razak As-Sanani, Ibnu Katsir, dan juga kitab nasnya Abu Ja'far An-Nahas, kitab Asbabun Nuzul dari Wahidi, dan bahkan di dalam kompilasi Al-Dur Al-Mantur fil Tafsir Ba'il Matur, tulisan Asyuyuti. Menurut Ibnu Taimiyah, penggagas gerakan Salafi yang hidup pada abad ke-13, para ulama Islam awal atau Salaf, sepakat mengatakan bahwa peristiwa ayat-ayat setan ini sesuai dengan Al-Quran. Dan ulama-ulama yang datang selanjutnya atau Khalaf, yang mengikuti ulama-ulama Salaf, mereka berkata bahwa riwayat-riwayat ini telah direkam dengan isnad atau rantai penyampaian yang syahih dan mustahil untuk menolaknya. Bahkan, Quran sendiri menjadi bukti atasnya. Jadi, kisah ini adalah kisah yang diketahui. Jadi, tapi faktanya guys ya, maka dicek oleh para pembahasan berikutnya dan oleh para pakar, ternyata bertentangan mas dengan Quran, gitu loh guys. Jadi guys ya, para penafsir yang pertama yang awal-awal itu memang tidak bukanlah manusia sempurna, makanya perlu ada review dari ulama setelahnya. Jadi karena kita tahu lah keterbatasan dari waktu, dari dari waktu untuk mengkaji dan segala macamnya, sehingga perlu dikoreksi lagi, perlu dilihat dari segala sudut pandang gitu kan, dan dikaji lah, dan faktanya memang tidak sesuai dengan Quran gitu. Jadi mereka ini dikoreksi oleh ulama-ulama setelahnya, oleh para penafsir setelahnya guys. Dan diterima secara umum oleh umat muslim mula-mula. Namun, kisah ini mulai ditolak setelah lebih dari 300 tahun kalender Hijriah. Para ulama yang menolak kisah ini, diantaranya adalah Abu Bakar bin Al-Arabi, Fahri Ad-Din Razi, dan Al-Qurtubi. Menurut mereka, ada dua alasan untuk menolaknya. Yang pertama, adalah kisah itu bertentangan dengan doktrin Isma, yang mengklaim bahwa Nabi selalu mendapat perlindungan Allah dari kesalahan. Yang kedua, adalah karena mereka menganggap rantai sanadnya tidak sahih. Jadi, menurut saya, sebenarnya alasan mereka menolaknya hanya satu, yaitu kisah ini membantah klaim bahwa Muhammad maksum atau tidak. Siapa tambah lagi? Sehingga dia membuang alasan kedua. Ya, dasar ulamanya sudah mengoreksi ya, sudah meneliti ya, mengadakan kajian internal eksternal. Tambah lagi siapa? Ya, dasar ada poin kedua, yaitu rantai sanad tidak sahih. Tapi yang lagi yang bukan siapa-siapa ini membuang itu guys, lalu memakai karena sesuai dengan kepentingan dia untuk menyerang Islam gitu kan, juga para nasionalis ya. Jadi mereka ini memakai yang pertama gitu guys, gitu kan. Padahal ada dua poin situ. Jadi tanpa lagi bertindak melebihi dari para pakar tadi guys, para ulama yang ada pada zaman yang setelah yang awal itu ya kan. Lagi bertindak seakan-akan dia lebih pintar daripada mereka. Padahal dia tidak pernah melakukan kajian internal eksternal hanya untuk kepentingan dari menyerang Islam guys. Karena dia ini tentu mengikuti jejak para misionaris yang memang ini dilakukan sudah lama guys dalam menyerang Islam dengan cara begini. Jadi mereka ini membuat seakan-akan Nabi Muhammad tidak maksum gitu loh. Nah, padahal kalau mau jujur ya justru ya pertama gini, kalau anggaplah misalnya Muhammad itu tidak maksum, ya kan? Misalnya nih. Ya, misalnya ini anggapnya benar nih, walaupun tidak benar itu kan, anggapnya benar nih. Di Muhammad itu, ini kita pakai logika ya. Kalau tepat lagi dia punya isi kepala ya, isi pikiran logika ya. Kalau dia misalnya anggaplah dia menuduh Nabi Muhammad seperti itu, fitnah ya. Coba kita balikkan. Nabi Muhammad itu kan nabi, cuma nabi manusia, ya kan? Anggaplah itu benar. Misalnya nih, saya kasih angin lah pada orang lagi. Itu benar, walaupun itu salah besar ya. Nah, ya kan? Bagaimana dengan yang dituhankan dia, ya kan? Dituhankan dia gitu, Yesus gitu kan, dalam hal ini Yesus ya. Yesus itu guys ya, Anda bayangkan ya, Tuhan diangkat lagi ditipu manusia bahkan guys, ya kan? Jadi Yesus itu ditipu oleh siapa? Oleh murid sendiri yang mengingati dia gitu kan.
Lalu dia juga ketipu gini guys. Jadi waktu itu kejadian di Taman Getsemani ya. Di Getsemani itu dia setelah dia masuk ke dalam ya, berdoa, sujud berdoa, meminta supaya cawan ini berlalu, alias dia tuh mau ini dia tuh selamat gitu. Makanya sekiranya cawan ini berlalu padaku, alias cobaan ini berlalu padaku, yaitu selamat gitu kan. Maka atas kehendakmu, kalau nggak bisa atas kehendak gitu kan. Nah, hal seperti itu. Lalu dia terkecoh, dia kira itu para Rabi Yahudi itu datang sendirian, nggak bawa tentara Romawi. Makanya dia kan awalnya tuh mengatakan pada muridnya, Anda baca lengkap dari kitab itu lagi kisahnya guys. Kalian berjaga-jaga di sini. Jadi ketika dia masuk ke dalam Taman Getsemani itu, ya dia menyuruh murid-muridnya untuk jaga-jaga di pintu gerbang Getsemani. Lalu dia berkatakan, adakah kalian uang untuk beli pedang? Nggak ada, yang ada cuma jubah. Nah kalau gitu, jualah jubah kalian dan belilah pedang. Nah pedang itu untuk apa? Bukan untuk ngiris apel guys, bukan untuk potong apel, tapi untuk berjaga-jaga untuk melawan kalau ada penangkapan gitu kan. Karena memang dia situ sembunyi kan, Taman Getsemani itu. Karena apa? Sekarang sembunyi karena dia kan dikejar guys. Dikejar. Kalau dia memang mau menyerahkan diri, kenapa nggak langsung datang ke Rabi Yahudi? Ini saya kayak orang-orang menyerah itu lah gimana kan? Kalau penjaga menyerah kan tahu. Langsung datang ke polisi, ini tidak. Dia malah masuk ke Taman Getsemani dan berdoa, minta tolong Tuhannya gitu kan. Itu Allah itu atau Allah. Jadi dia beli pedang itu untuk melawan baik atau melawan balik atau fight back gitu. Tapi ternyata dia terkecoh gitu. Dia damatin dia tuh karena dia nggak tahu tentang apa di masa depan. Jadi orang Rabi Yahudi bawa tentara Romawi. Ya, karena dia tahu di kala jumlah kalau dipaksakan juga itu pedang itu dipakai gitu kan. Makanya akan jadi hal yang tidak seimbang karena dia tahu kalau jumlah gitu kan. Nah akhirnya dikatakan jatuhkanlah pedang kalian kata dia gitu. Berarti dia menyerah gitu. Nah jadi itu lalu kedua dia